Selamat siang untuk Bapak dan teman-teman semuanya. Izin memperkenalkan diri, nama saya Joshua Leonardo Keseribu dengan NIM 119360047. Di sini saya akan menjelaskan sintesis karbon nanotube atau CNT menggunakan prekursor bahan alam, serta modifikasi CNT sebagai komposit CNT atau resin epoksi. Untuk outline sendiri ada 3. Yang pertama itu pendahuluan, yang kedua itu pembahasan, dan yang ketiga itu adalah kesimpulan. Nah, untuk pendahuluan sendiri, karbon nanotube ini adalah serat karbon ultra tipis yang diameternya berukuran nanometer dan panjang berukuran mikrometer. CNT memiliki sifat yang unik dan berbagai aplikasi sehingga menjadi salah satu bahan yang paling aktif dieksplorasi dalam beberapa tahun terakhir. CNT pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Jepang yang bernama Sujimo Iijima. CNT menarik banyak penelitian dan menjadi salah satu nanomaterial paling terkenal karena memiliki sifat yang sangat baik serta aplikasi potensial. Struktur CNT terdiri dari lembar grafit yang tergulung dan dapat diklasifikasikan menjadi CNT berdinding ganda atau berdinding tunggal, atau MCNT atau SWCNT, tergantung pada metode persiapannya. CNT dapat dibuat dalam 2 bentuk dasar, yaitu SWCNT dan NWCNT. Secara struktural, SWCNT dapat dibandingkan dengan lembaran grafit setebal 1 atom yang digulung yang disebut dengan grafin. SWCNT terdiri dari 1 tabung grafin, sehingga NWCNT terdiri dari beberapa tabung konsentris grafin dipasang satu di dalam yang lain. SWCNT memiliki diameter berukuran beberapa nanometer, sedangkan pada NWCNT memiliki diameter berukuran puluhan nanometer. Pada gambar yang di bawah kita bisa lihat yang pertama itu ada lembaran grafin, dan setelah itu dia akan diubah menjadi SWCNT. Nah, untuk metodenya sendiri menggunakan metode CVD. CVD adalah metode yang paling menjanjikan untuk produksi CNT skala besar. CVD membutuhkan suhu reaksi yang lebih rendah dan biaya yang lebih rendah. Saat ini masalah kritis untuk aplikasi komersial CNT adalah produksi berskala besar. Harga CNT yang tinggi namun baru-baru ini turun, tetapi masih berlebihan untuk industrialisasi yang realistis. Ini adalah contoh dan prinsip dari penggunaan CVD. Produksi bahan nano dapat ditekan biayanya dari sumber daya terbarukan. Salah satu contohnya adalah bahan baku hayati. Bahan baku hayati yang tersedia di alam dalam jumlah tinggi seperti biopolimer atau senyawa kimia turunan hayati seperti minyak esensial memiliki berbagai keunggulan dibandingkan dengan prekursor sintetis. Minyak kayu putih sangat murah dan mudah diperoleh dari sumber daya terbarukan. Prekursor dari bahan baku hayati dapat menggantikan prekursor yang terkait bahan fosil, seperti karbon monoksida, metana, asetilena, benzena, silena yang semakin hari semakin krisis. Pembahasan. Yang pertama itu ada sintesis karbon nanotube. Deposisi uap kimia atau CVD menjadi metode sintesis CNT yang paling populer dan merupakan salah satu metode yang dapat mengadaptasi berbagai jenis biofeedstock secara luas. CVD memiliki prinsip dekomposisi katalitik hidrokarbon di atas logam transisi katalis yang didukung. Proses sintesis CNT dengan metode CVD diasumsikan non-isotermal dan proses non-adiabatik. Dalam analisis yang disajikan, rangkaian-rangkaian aliran plug dan reaktor batch diasumsikan memodelkan fase reaksi. Hal ini menunjukkan bahwa proses pembentukan CNT memiliki spasi dan ketergantungan waktu. Skema rangkaian CVD thermal dapat ditunjukkan pada gambar.
Selama pengendapan uap kimia, bahan baku karbon dalam bentuk hidrokarbon diuraikan pada suhu tertentu menjadi gas karbon yang diendapkan pada katalis logam transisi seperti besi, kobalt, atau nikel. Dalam hal sumber gas karbon, efisiensi pertumbuhan CNT sangat bergantung pada reaktivitas dan konsentrasi antara fase gas yang diproduksi bersama dengan spesies reaktif dan radikal bebas sebagai akibat dari pengurangan hidrokarbon. Yang kedua, prekursor untuk sintesis CNT. Prekursor dalam sintesis CNT dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu cair dan padat. Metode CVD digunakan dalam sintesis ini. Jumlah kamper yang sesuai dengan prosen dimasukkan ke dalam tungku. Pada sintesis ini digunakan gas argon. Sintesis CNT juga dapat menggunakan prekursor minyak kayu putih. Sintesis CNT menggunakan minyak kayu putih sebagai sumber karbon diperoleh dari hasil yang sangat baik dengan Y zeolit sebagai substrat katalis. CNT memiliki kemurnian tinggi dan memiliki distribusi diameter dari 0,79 hingga 1,71 nanometer. Seperti yang diperiksa dengan spektroskopi Raman, karena minyak kayu putih terdiri dari banyak senyawa kimia bisiklik menyerupai kamfer, maka memiliki tingkat kontaminasi yang rendah. Teknik sintesis ini tidak memerlukan perlakuan awal apapun dari prekursor katalis untuk menghasilkan prekursor katalis aktif oleh penggunaan gas H2. Modifikasi CNT untuk pembuatan komposit CNT resin atau epoksi. Fungsi yang pertama kali kita akan menggunakan fungsionalisasi CNT. Fungsionalisasi CNT dapat menggunakan trietiletetramin atau TETA. Analisis Raman dan XPX menunjukkan bahwa perlakuan H2SO4 atau HNO3 akan memvariasikan fitur permukaan MWCNT dan secara efisien memasukkan gugus karbosil ke dalamnya. Serangkaian modifikasi kimiawi menghasilkan penurunan kandungan kristal MWCNT secara terus-menerus. Sedangkan struktur MWCNT tidak banyak dipecah oleh fungsionalisasi. Modifikasi MWCNT juga dapat digunakan garam natrium dari asam 6 aminoheksanoat atau SAHA. Interaksi kation V dengan menggunakan surfaktan telah direalisasikan sebagai cara terbaik untuk mencapai dispersi yang baik dari MCNT dan interaksi antarmuka. Yang ketiga, pembuatan komposit CNT atau resin epoksi. CNT yang telah dimodifikasi permukaannya akan meningkatkan interaksi antarmuka antara CNT dan matriks dan sifat mekanik komposit yang baik. Pengkompositan MCNT dengan resin epoksi menggunakan pelarut aseton dan tetrahidrofuran. Nah, selanjutnya masuk ke bagian yang terakhir, kesimpulan. Sintetis karbon nanotube atau CNT menggunakan metode CVD memiliki keunggulan, yaitu sederhana dan dapat menggunakan suhu reaksi yang rendah, serta memiliki biaya yang lebih rendah. Prekursor dari bahan alam berkelanjutan dapat menggantikan prekursor dari bahan fosil yang semakin lama semakin menipis. Selain itu, prekursor bahan alam memiliki harga yang lebih terjangkau, mudah didapat, serta keberadaannya yang melimpah. Minyak kayu putih dan kamfer menjadi sumber karbon dalam sintesis CNT yang lebih baik di antara sumber karbon dari bahan alam lainnya. Pemodifikasi permukaan CNT dapat dilakukan dengan fungsionalisasi menggunakan asam atau amino untuk meningkatkan interaksi antarmuka antara CNT dan matriks dan sifat mekanik komposit yang baik. Selain itu juga dapat menggunakan interaksi kation V dengan menggunakan surfaktan. Kation dari pemodifikasi berinteraksi dengan V awan, elektron MWCNT, dan mengurangi gaya van der Waals. Nah, untuk daftar pustakanya bisa kita baca sendiri. Mungkin sekian penjelasan saya mengenai
sintesis karbon nanotube menggunakan prekursor bahan alam, serta modifikasi CNT sebagai komposit CNT atau resin epoksi. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat siang.